Lagi, tepuk semangat. Ya. Bersatu kali. Satu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Kurang semangat lagi. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Iya, bagus ya. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial, ya, dengan judul harmoni dalam ekosistem, yaitu rantai makanan. Ya. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup, ya, yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan, ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada rantai makanan di ekosistem yang lebih besar, gitu ya. Nah, ini
Ya. Oke, ini lingkungan apa, Nana? Sawah. Ada tanaman apa di situ? Padi. Ini hewan apa? Bebek. Bagus sekali ya. Kemudian sedang cari apa bebeknya ya? Ini namanya apa? Keong. Kira-kira siput ya. Bebeknya lagi makan siput. Siapa yang pelihara bebek? Ada? Betis ada. Intan, Seril. Ya, bagus terus. Ini apa ini? Kodok atau katak. Ini? Burung. Ya. Ya, itu sedang terbang. Ini apa? Belalang. Ini apa? Ular sama apa ya? Jadi kita tahu ular paknya apa ya. Oke, sekarang ini adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam tayangan video. Yang pertama ada apa? Padi. Yang kedua? Bebek. Yang ketiga? Siput. Yang keempat? Yang kelima? Burung pipit. Yang keenam? Belalang. Yang kelima? Ular. Ya. Oke, tadi Bapak bagikan ya. Sekarang silahkan dikerjakan. Coba Pak Guru lihat. Oh iya, bagus. Ya. Mana? Oke. Bagaimana kelompok Patimura nih? Sudah selesai belum? Sudah. Oke. Bagus. Kelompok RA Kartini sudah selesai? Sudah. Ya. Kelompok Dewi Sartika bagaimana? Ada yang belum, ada yang sudah. Ayo, tahu nggak makanannya? Tahu. Ya. Kelompok Diponegoro sudah selesai? Belum. Yuk silahkan dikerjakan. Oh, kira-kira ular makanannya apa ya? Gitu. Ya. Kalau sudah, coba kita akan koreksi bersama-sama. Ya, kita akan koreksi. Itu ada apa namanya itu? Burung apa? Burung elang. Kira-kira burung elang itu makanannya apa ya? Apa makanannya? Ular. Coba kita cek bersama. Oh, betul ya. Burung elang memakan ular. Siapa yang betul? Wah, semua bagus ya. Kemudian yang kedua ada gambar apa? Belalang apa? Jangkrik, Seri? Ya, belalang ya. Belalang itu makanannya apa? Padi. Betul, padi. Betul. Belalang makan daun apa ya? Ya. Iya. Belalang makan daun padi, bukan padinya. Tapi daun padi. Oke, sekarang ular makan apa? Ular makan kata kodok. Oke, sama ya. Coba kita cek. Cek. Betul. Bagus. Ya, sekarang gantian. Katak makan apa, Arka? Makan belalang. Betul. Sudah pernah lihat katak makan belalang? Oh, belum. Nanti di sawah. Makan apa ya? Betul. Betul. Siapa yang betul? Semua. Wah, betul semua. Bagus. Sekarang sudah tahu hewan dan makanannya? Ya. Tadi belalang apa? Burung elang makan ular. Belalang makan daun padi.
Apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah kesatuan atau sistem yang terdiri dari komunitas berbagai jenis, ya, berbagai jenis organisme hidup. Organisme hidup itu bisa, ya, berupa tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia. Itu namanya organisme hidup yang disebut dengan komponen, ya, komponen biotik. Ya, namanya komponen biotik. Dan organisme yang tidak hidup. Organisme yang tidak hidup itu apa? Tanah, udara, air, matahari, dan komponen-komponen yang lain disebut dengan komponen abiotik. Kalau hidup itu biotik saja, kalau tidak hidup ditambahin a di depannya, jadi abiotik, ya, dan saling berhubungan dan berinteraksi. Ya, nih coba perhatikan komponen ekosistem tadi biotik. Apa contohnya? Manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian organisme abiotik contohnya apa? Dan lain-lain, ya. Kemudian di sini ada yang namanya rantai makanan. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu rantai makanan? Belum, ya. Makanan hewan. Apakah hanya hewan yang makan? Tidak, semua organisme itu makan, ya. Pengertian rantai makanan, ya, adalah peristiwa makan dan dimakan, ya, makan dan dimakan, ya, antar sesama makhluk hidup, ya, dengan suatu urutan tertentu. Nah, ada peristiwa makan dan dimakan, ya, suatu beberapa makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan itu ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen, ada yang namanya decomposer atau pengurai. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah organisme yang mampu bagus, organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Yaitu apa itu? Tumbuhan. Ya, tumbuhan hijau. Ya, mampu membuat makanan dengan cara apa? Fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Satu-satunya organisme yang dapat membuat makanan adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan. Biasanya produser ini, ya, ini yang memiliki pigmen hijau. Nah, baik itu di darat maupun di air. Ya, di air itu di darat ada apa? Ada padi, ada jagung. Di air ada apa? Ada alga. Nah, namanya alga. Sekarang konsumen tingkat 1. Ada gambar apa aja yang keluarkan? Siput, apa lagi? Tikus, apa lagi? Kelinci, burung, belalang, sapi. Ya, itu namanya konsumen tingkat 1. Karena konsumen ini, ya, yang pertama memakan produsen. Produsennya tumbuh-tumbuhan. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan itu namanya konsumen tingkat 1. Baik itu yang berbadan besar ataupun berbadan kecil, ya. Tikus, burung pipit, siput itu namanya konsumen tingkat 1. Kemudian ada yang namanya konsumen tingkat
buaya. Kemudian udang makan apa? Udang makan plankton. Nah, konsumen tingkat 2 ini dia adalah hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 1. Ya. Kemudian ini apa ini? Coba jelas sebutkan. Ada elang, singa, buaya, hiu. Ya, ini disebut dengan konsumen yang tersier. Artinya apa? Konsumen ini adalah konsumen yang berada di puncak rantai makanan. Dia yang memakan konsumen tingkat 2. Ya, tadi ular dimakan elang, ya kan? Kemudian sapi dimakan singa, ya. Kemudian ikan-ikan di laut dimakan buaya atau hiu, ya. Biasanya konsumen puncak ini merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain, karena dia satu kuat, kedua dia buas, ya. Termasuk tadi contohnya singa, buaya, elang dan lain-lain. Ini gambar apa? Ya, jamur. Terus apa? Ada cacing. Ada belatung. Ya, ini disebut dengan siskom, ya, decomposer atau pengurai. Decomposer ini adalah organisme yang memakan organisme yang sudah mati. Dia akan diuraikan. Ya, elang mati, membusuk, ya, busuk, kemudian dimakan belatung, akhirnya menjadi tanah. Jadi berputar. Ya, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan oleh belatung. Setelah elang dimakan belatung dan belatung kembali ke tanah, muter. Nah, itu yang disebut dengan rantai makanan. Nah, ini ada video, coba diamati. Ya. Tentang apa ya videonya ya? Nah, ada apa itu? Ada apa itu? Coba diamati. Belalang sedang apa? Sedang makan apa? Daun. Ya, belalang sedang makan daun. Ya. Terus ada apa itu yang berenang? Katak. Kataknya berenang di mana itu? Di laut. Ya. Apa yang sedang katak incar kira-kira anak-anak? Nah, belalangnya diapakan itu tadi? Dimakan. Ya. Ya, katak berenang lagi ternyata. Ya, berenang kemana ya? Ada apa di situ? Lama ya? Wow, kataknya mendarat. Nah, kataknya dimakan apa?
Cari apa itu kira-kira? Cari makan. Makanannya apa tadi? Ulangnya kekenyangan nanti. Jatuh ya. Nah, setelah mati diapakan itu? Nah, dimakan oleh belatung. Ya. Dan akhirnya selesai. Baik, seru tidak filmnya? Seru. Apa yang kamu tonton tadi? Ya, tentang proses terjadinya rantai makanan. Ya, perputaran makanan. Ya, di sini ada padi. Ya, padi dimakan apa tadi? Belalang. Belalang dimakan apa? Katak. Ya, katak. Katak dimakan apa? Ular. Ular dimakan apa? Burung elang. Burung elang yang mati apa? Pengurai ya. Kemudian pengurai kembali apa? Kalau tanahnya subur, maka tanamannya menjadi subur pula. Ya. Itu apa yang goyang-goyang yang mana? Apa itu? Ya. Apa yang goyang-goyang? Padi. Nah, padinya goyang-goyang. Ya. Padi tadi berperan sebagai apa? Produsen. Karena apa? Bisa membuat makanan sendiri. Padi dimakan apa? Tikus. Oh, ternyata tikus doyan padi ya? Doyan. Selain belalang, ternyata tikus juga doyan padi. Ya. Ayo, Randy yang bagus duduknya nah. Ya. Setelah itu apa ini? Tikus dimakan ular. Ya. Jadi tikus sebagai konsumen keberapa? Satu. Ular sebagai konsumen kedua. Setelah itu ular dimakan apa? Elang. Ya. Elang sebagai konsumen tingkat 3. Ya. Setelah itu elangnya bagaimana? Mati. Ya. Setelah mati dimakan belatung. Ya. Sebagai diskomposer. Ya. Belatung ini berperan sebagai diskomposer dan kembali ke padi. Itu konsepnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah paham anak-anak tentang rantai makanan? Sudah, bagus sekali. Kalau sudah paham, ini Bapak ada beberapa soal kelompok. Nah, ini untuk diskusi kelompok. Ya, nanti Bapak bagikan. Silakan kamu isi berkelompok. Ya. Tulis nama kelompoknya, ya. Ya. Nama kelompoknya apa? Ditulis. Terus nama anggotanya apa? Ya, apa? Cuma satu, untuk bareng-bareng diisi ya. Nah.
silahkan berdiskusi ya anak-anak ya. Ayo diskusi Arka. Tulis nama lengkapnya. Ya. Diskusinya anak-anak? Belum. Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan nggak? Bisa? Sudah bisa kok belum diisi itu? Ayo diisi. Ada pertanyaan kelompok? Ada yang mana? Coba. Itu. Nah, itu kamu urutkan dulu Zahra. Ya. Yang pertama harusnya apa dulu? Nah, ditulis. Nah, iya ditulis. Ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Gimana? Ya, yuk dilanjutkan. Yang kayak ini belalang. Ya. Nomor 2 apa? Belalang. Tulis. Raden Intan udah selesai? Dah, coba dibacakan ke depan, Nak. Ya.
Ular konsumen 3. Diskusi dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Jawaban padi. Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanannya? Jawaban dengan cara fotosintesi. Termasuk dalam kelompok hidup memakan apa yang bisa ada di nomor 2? Jawaban hewan karnivora, ular, kucing, katak, tikus. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3? Jawaban hewan karnivora, elang, buaya, duyung, sama ular. Dari kelompok Nikonagara, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok. Nama saya Nikela. Nama saya Rizka. Nama saya Jaratun. Nama saya Randy. Nama saya Rafa. Urutan komponen rantai makanan berikut ke dalam kolom di bawah ini. Padi berbisa, ular konsumen 1, katak konsumen 2, ular konsumen 3. Diskusilah dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanan? Produsen membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Termasuk dalam kelompok hewan apa pemakan yang bisa ada di nomor 2? Karnivora. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3? Kelompok karnivora. Anak-anak tadi sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Untuk rantai makanan ada pertanyaan. Sudah tahu urutannya? Yang pertama ada apa? Padi. Ada padi sebagai apa? Produsen. Yang kedua, belalang sebagai apa? Konsumen 1. Yang ketiga, kata sebagai apa? Konsumen 2. Yang ketiga, ular. Ular ya sebagai konsumen 2. Ya. Jadi pertama padi, belalang, katak, ular. Ya. Kemudian ular mati apa? Diuraikan oleh dekomposer. Ya. Paham itu ya? Nanti Bapak bagikan soal. Ya. Soal ini ada 3 macam. Ya. Nanti ada yang dapat soalnya seperti ini. Ya. Soalnya seperti ini. Ini kamu mengurutkan saja. Kemudian ada juga yang dapat soalnya seperti ini. Kalau soalnya seperti ini berarti anak-anak selain mengurutkan, ini kan sudah urut, ya. Ini kamu tuliskan urutannya, ya. Paham ya? Tuliskan urutan yang pertama yang sebagai produsen yang mana, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir seperti ini. Ya, terakhir seperti ini. Ya, ini ada beberapa rantai makanan. Tugasmu adalah membuat cerita. Ya, nanti yang dapat soal ini kamu membuat cerita. Oh, ini rantai makanan. Kisahnya gimana kalau ada beruang, kemudian ada kancil, ada elang di hutan ya. Nanti kamu buat cerita. Misalkan begini, ya, di sebuah hutan tinggallah beberapa makhluk hidup. Ya, di antaranya kamu sebutkan ada tanaman apa, hewan apa, kemudian kamu buat cerita, ya urutannya. Paham ya? Paham. Oke. Kalau paham, ini Bapak bagikan. Ini Mas. Ini
tanah dan lain-lain. Ya. Kemudian dalam suatu ekosistem itu ada apa? Ada rantai makanan. Rantai makanan yang pertama apa? Komponen rantai makanan. Ada produsen, kemudian ada konsumen, ada apa? Distributor, apa? Dekomposer. Ya, ada dekomposer. Nanti di rumah kalian pelajari kembali materinya. Sekarang anak-anak boleh istirahat. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Oke, silakan istirahat.